Selanjutnya, ketika kita double klik, tampilan utama atau tampilan pertama ketika kita membuka OBS adalah seperti ini. Seperti ini. Nah, di lembar kerja ini masih kosong. Ketika kita akan membuat lembar kerja baru, maka langkah pertama kita ke bagian scenes di sini. Kita tambahkan atau kita klik tanda plus di sini untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian di sampingnya ada search. Nah, search ini kita dapat menambahkan media seperti video, foto, audio, atau webcam muka kita sendiri atau yang lainnya. Kemudian di sampingnya ada audio mixer. Kemudian ada control, di sini ada setting atau recording. Kita bisa menggunakan OBS untuk merecording layar kita sendiri. Kemudian ada exit. Kemudian bagaimana cara membuat video pembelajaran pada OBS? Jadi setelah kita install, kita dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Cara untuk membuat video pembelajaran yang menarik, yang pertama kita buka lembar kerja baru, yaitu di Scenes. Kita klik tanda plus yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian kita beri nama, misalkan saya beri nama file atau layar barunya itu adalah latihan. Kita klik OK. Kemudian apa yang akan kita tampilkan atau ingin kita tampilkan pada lembar kerja? Misalkan saya akan menambahkan background. Nah, untuk background ini bisa dengan video atau dengan gambar ya, dengan image. Di sini saya akan menggunakan image saja. Image, kita klik OK. Kemudian kita cari filenya dengan di browse. Cari di mana folder kita menyimpan gambar yang akan kita jadikan background. Nah, untuk background ini kalian bisa mengunduh atau mendownloadnya di Google bisa, atau di Freepik. Kalau saya downloadnya di Freepik di sini. Kalian tinggal search atau cari background, misalkan kalian ingin background di sekolah, kalian bisa tuliskan school, atau kalau saya ini ada di kelas ya, berarti searchnya atau dicarinya itu diketik dengan classroom. Nah, di sini karena gambarnya kebesaran, kita bisa mengecilkan dengan cara menarik pada garis yang berwarna merah ini di bagian ujungnya. Kita sesuaikan terlebih dahulu ukurannya. Nah, oke. Ketika sudah sesuai, maka tampilan lembar kerja kita akan seperti ini ya. Sudah terisi background. Nah, di background ini saya sengaja memotong bagian papan tulisnya supaya dapat saya masukkan materi yang akan ditampilkan saat pembelajaran. Untuk pemotongan ini kalian bisa menggunakan software Photoshop, atau jika di HP bisa menggunakan PicsArt ya. Jadi diseleksi bagian yang ingin dipotong, lalu di crop supaya menjadi transparan. Selanjutnya, untuk menampilkan materi, kita buka terlebih dahulu materi kita. Oh ya, sebelumnya untuk background ini supaya tidak bergeser-geser, kita lock terlebih dahulu. Pada bagian source kita klik image, lalu kita pilih lock atau yang gambar kunci ini ya, supaya tidak bergeser dan tidak berubah ukuran. Selanjutnya kita buka materi yang akan kita tampilkan. Misalkan kalau saya akan menampilkan PowerPoint ini, maka kita buka terlebih dahulu PowerPoint-nya atau materi yang akan kita gunakan. Lalu kita kembali ke OBS. Pada source kita klik tanda tambah kembali. Kali ini kita pilih Windows Capture ya, yang ini kita klik OK. Kemudian pada bagian Windows kita pilih file kita, file materi kita. Nah, kalau saya di sini ada PowerPoint UAS 11A, kita klik.
Nah, di sini akan muncul layar PowerPoint yang tadi kita buka. Lalu kita klik OK. Nah, posisi PPT saya atau PowerPoint saya itu ada di depan background. Jadi ada di depan background ya, seperti ini. Nah, supaya posisinya bisa di belakang background, kita bisa ke search, lalu klik Windows Capture-nya, kemudian kita tarik ke bawah image atau ke bawah background. Maka secara otomatis PPT kita akan berada di belakang gambar ya, di belakang gambar. Jadi terlihat seperti bahwa papan tulis ini menampilkan layar PowerPoint kita. Nah, selanjutnya misalkan kita mau menambahkan logo. Kita menambahkan logo untuk instansi kita. Bisa juga dengan cara yang sama seperti menambahkan background. Kita tambahkan image 2, oke. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan logo ya. Sini ada logo. Kita cari logo instansi kita. Ini. Kita klik OK. Nah, pastikan untuk logonya jika memang berlayar putih maka bisa diubah ke PNG dulu, tapi kalaupun ingin ingin normal saja, misalkan tetap ada backgroundnya juga tidak apa-apa. Di sini saya menggunakan PNG supaya lebih mudah. Kita sesuaikan ukurannya dan kita taruh di bagian yang terlihat. Misalkan saya taruh di sini ya, di jendela. Nah, sudah. Selanjutnya, misalkan kita mau menambahkan muka kita atau webcam. Nah, untuk menambahkan webcam ini, untuk yang logo ini jangan lupa di lock ya, kita lock. Untuk menambahkan webcam, kita pilih tanda plus kembali di search, lalu pilih video capture device yang ini ya. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tampilan webcam kita ya, yaitu muka saya di sini. Nah, di sini ukurannya masih square atau kotak. Jika kita mau mengubahnya menjadi landscape, itu bisa dengan cara kita centang pada bagian decaf when not showing. Lalu pada resolusi kita pilih custom. Lalu kita pilih resolusinya. Resolusinya kita untuk landscape adalah 1880 dikali 720. Nah, seperti ini. Maka tampilan webcam kita sudah menjadi landscape ya. Nah, kita klik OK. Kemudian kembali kita sesuaikan ukuran webcam kita pada layar. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jika terlalu polos, misalkan kurang atau membutuhkan frame, kita juga bisa menambahkan frame dengan cara yang sama seperti yang pertama kita menyisipkan menyisipkan gambar, yaitu dengan klik tambah lalu ke image, kita klik OK, pilih browser. Nah, di sini saya menggunakan frame yang di-download pada web yang namanya Webflat. Nanti link untuk downloadnya akan saya cantumkan pada description box ya, supaya lebih mudah. Kita sesuaikan kembali ukuran framenya. Nah, kita sesuaikan dengan
webcam kita seperti ini. Nah, misalkan bentar. Kembali kita lock untuk video capture dan juga framenya. Nah, beginilah tampilan ketika kita sudah selesai mendesain atau memasukkan gambar atau frame, logo, dan media pembelajaran kita pada video pembelajaran. Kemudian kita bisa langsung menuju platform yang akan kita gunakan untuk media video pembelajarannya.